Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel YouTube Al-Kautsar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ali Masadi di sini, dan di sebelah kanan saya ada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi yang insyaallah beliau akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Beliau salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Kautsar. Nah, di sini Ustadz, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini menjadikan kita mendapatkan wawasan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, di sini ada beberapa mungkin pertanyaan yang antum sampaikan Ustadz di channel YouTube. Dari kami juga di sini ada sedikit pertanyaan. Di antara yang pertama Ustadz mengenai tentang masalah puasa Ustadz. Ada di antara mungkin teman kita yang bekerja, mungkin pekerjaannya ampun maaf seperti buruh sawit Ustadz, atau karyawan tambang dan lain-lain sebagainya, yang mana pekerjaannya memberatkan tentang puasa. Adakah Ustadz mungkin dispensasi atau keringanan tentang puasa tersebut Ustadz? Baik Ustadz, tafadhol jawaban antum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakasirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pertemuan untuk membahas keilmuan dalam sesi tanya jawab, rangkaiannya dengan materi tentang puasa yang sudah kita sampaikan pada segmen sebelumnya. Alhamdulillah, memang menyikapi tentang puasa Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita cermati. Bahkan di masyarakat banyak permasalahan yang timbul. Antara lain yang tadi disampaikan pertanyaannya, bagaimana kalau umpamanya ada orang yang tidak tahan berpuasa, atau mungkin lebih tepatnya nanti pertanyaannya, apakah ada hal-hal yang bisa menjadi dispensasi keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Baik, para pemirsa channel YouTube Al-Kautsar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya wajib dengan syarat dan rukun yang sudah kita bahas kemarin. Hukumnya fardhu ain, dan kalau meninggalkan dengan sengaja tentunya hukumnya berdosa. Sesuai dengan ayat Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, ila akhir ayat. Dengan dalil ayat Al-Quran ini jelas bahwa Allah telah mewajibkan untuk kita semua melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan puasa Ramadan tersebut untuk umat-umat yang sebelum kita. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun di ayat berikutnya, di ayat 184, Allah juga menjelaskan ada beberapa dispensasi atau keringanan yang membolehkan orang untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ayatnya berbunyi, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yang artinya yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka siapa saja di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan atau musafir, lalu dia berbuka,
fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah dia menghitung atau mengganti puasa-puasa yang telah dia batalkan atau dia tidak melaksanakan di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa kitab fikih yang kita pelajari, kita telaahi, bisa disimpulkan bahwa keringanan untuk tidak melaksanakan puasa antara lain yang pertama lil marid, bagi orang yang sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang cukup parah, cukup berat sehingga sangat menyusahkan untuk berpuasa. Yang kedua, lil musafiri safaran tawilan, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang melakukan perjalanan jauh atau istilah musafir jarak jauh. Ayat ini diturunkan di zaman Rasulullah. Dulu itu perjalanan tentu tidak semudah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita mau ke Banjarmasin umpamanya, keluar daerah ada kendaraan bermotor, ada mobil, bahkan ada kapal laut dan bahkan pesawat terbang. Tentu perjalanan di masa sekarang tidak seberat di masa zaman Nabi dahulu. Bayangkan, di zaman Nabi kendaraan yang ada cuma keledai, unta, dan kuda. Nah, kebanyakan para sahabat waktu itu melaksanakan musafir menggunakan unta. Bayangkan di padang pasir, tandus, tidak ada rumah makan, tidak ada tempat peristirahatan kecuali pohon-pohon kurma yang rimbun, itu pun tidak banyak. Lalu melaksanakan perjalanan jauh 80 km mungkin menempuh setengah hari, mungkin seharian. Kondisi seperti inilah yang waktu itu dianggap sangat memberatkan untuk puasa, sehingga dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Yang ketiga, dispensasi berikutnya orang yang boleh tidak puasa adalah lisyaikhil kabir al-ajizi anis saum, bagi orang yang sudah lanjut usia, sangat tua, yang kondisinya memang tidak bisa dipaksakan untuk melakukan puasa. Yang keempat, lil hamili, untuk perempuan yang sedang mengandung. Dan yang kelima yaitu lil murdi'i, untuk perempuan yang sedang menyusui. Untuk di dalam kitab lain juga ada tambahan mengenai dispensasi orang yang boleh tidak melaksanakan puasa, seperti halnya anak kecil yang belum baligh atau orang gila, orang yang hilang akal sehatnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang pertanyaan tadi. Syukran kasiran. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ketika beliau menyampaikan, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Baik Ustadz, ada sedikit yang antum sampaikan tadi berkenaan tentang dispensasi. Nah, kemudian kan kata antum tadi Ustadz, ada ketika seseorang yang membatalkan puasa tentu ada seperti istilahnya bayar hutang Ustadz ya. Betul Ustadz. Betul. Nah, qadaan. Bagaimana Ustadz tata cara qadaan yang sesuai syariat Islam yang diajarkan sunnahnya Rasulullah SAW? Baik, terima kasih kembali. Tentang tata cara mengqadha atau membayar puasa Ramadan yang sebelumnya tidak dilaksanakan atau batal di tengah jalan, maka dalam istilah usul fikih dikatakan kama tadi nutudan, orang yang berhutang wajib bayar. Begitu pula orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apapun alasannya, maka dia wajib mengqadha sesuai dengan ayat yang tadi sudah kita bacakan, ayyamam ma'dudat dan seterusnya. Ada beberapa hari yang ditentukan dan wajib membayar jika tidak melaksanakan di bulan Ramadan. Cara mengqadhanya mudah saja. Seorang yang tadi tidak puasa bulan Ramadan, maka wajib mengganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Juga sama rukunnya wajib berniat di malam hari. Yang berbeda hanyalah
Kalau niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Orang yang mengqadha mengganti atau merubah yang tadinya an ada'i menjadi an qada'i. Jadi kalau dia mengqadha di malam harinya dia wajib berniat, contohnya nawaitu shauma ghadin an qada'i. Ingat, an qada'i syahri Ramadan, seterusnya. Dalam hati dia berniat, sengajaku puasa besok hari, mengqadha atau membayar utang atau mengganti puasa Ramadan kemarin karena Allah Ta'ala. Selanjutnya besok harinya sama persis, dia wajib imsak, dia wajib menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Berapa hari dia punya hutang Ramadan, maka sejumlah hari itu juga dia wajib membayarnya di luar bulan Ramadan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Berarti Ustaz, masalah puasa mengqadha tadi halnya seperti puasa seperti pada umumnya di bulan Ramadan. Betul. Ustaz. Dan satu yang paling penting, membayar utang harus secepatnya, harus sesegera mungkin. Nah, di sini penting kita tambahkan penjelasan. Nanti setelah Ramadan, setelah 1 Syawal, kan perut kita masih terbiasa lapar, belum terbiasa diisi makanan banyak rutin 3 kali sehari seperti sebelum Ramadan. Ini waktu yang paling baik untuk membayar hutang atau qadhaan bulan Ramadan. Yang pertama, waktunya sesegera mungkin. Begitu hari kedua Syawal langsung diqadha. Alasan yang kedua, perut kita masih terbiasa kosong. Ini menurut kami yang paling baik sesegera mungkin untuk mengqadha puasa. Terima kasih. Syukran katsiran Ustaz atas jawabannya ya. Sudah begitu jelas Ustaz nggih. Untuk masalah puasa Ustaz, masalah qadhaan, kan apabila mungkin membatalkan puasa demikian sudah antum jawab. Ini adakah Ustaz seumpama ini? Kan membatalkan ada yang dengan perjalanan tadi. Ya, ada karena sakit. Iya, karena sakit. Nah, ini ada sedikit keluh kesah Ustaz di hati. Nah, Apa itu? kemungkinan seperti anak Ustaz dan lain-lain kawan-kawan anak. Contohnya Ustaz, ada anak muda seumpama nih Ustaz, nikah di usia muda bil khusus Ustaz. Seumpama pernikahannya di bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan Ustaz. Seumpama khilaf ini. Seorang pemuda tadi khilaf ketika di bulan Ramadan di siang hari melakukan hubungan suami istri Ustaz. Ketika siang hari bagaimana hukumnya Ustaz? Qadhaannya atau sama seperti qadhaan orang sakit atau orang dalam perjalanan atau ada tambahan lagi Ustaz? Menarik sekali pertanyaannya, sedikit menyinggung masalah nikah di usia muda. Baik para pemirsa channel YouTube multimedia Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya sedikit melebar pertanyaannya ini, masalah nikah di usia muda. Baik, kita jawab dulu, kita jelaskan dulu tentang masalah nikah di usia muda. Sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu usia beliau ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 25. Nah, maksud usia muda ini usia berapa kira-kira? Seumpama usia 19 atau 20 tahun Ustaz. Oke, berarti menurut fikih Islam dan orang yang paling baik dijadikan teladan tentunya adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah menikah di usia 25 atau 24, ini menurut kami adalah usia yang sangat ideal. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Jadi alangkah indahnya kalau kita memang mencintai, alangkah indahnya kalau memang kita mengaku mencintai Nabi, sampai usia nikah pun kita mencontoh Nabi di kisaran 24 atau 25. Namun faktanya ada saja para remaja yang sudah mampu dan sanggup untuk berumah tangga di usia sebelum itu. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Usia itu sebetulnya relatif saja. Cuma kalau bisa jangan terlalu terlambat untuk menikah. Para pemirsa yang berbahagia, menikah
hukumnya adalah sunnah muakkad pada awalnya. Tapi bisa menjadi wajib nikah itu kapan? Siapa? Ya tadi, para pemuda yang mungkin sudah terlalu kebelet istilahnya. Sudah tidak bisa tidak bisa membendung nafsu syahwatnya. Kalau ditunda semakin lama, dikhawatirkan dia akan berbuat dosa. Dia mungkin akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti zina atau minimal onani, masturbasi. Ini tentu tidak kita harapkan. Nah, kalau kondisinya sudah kebelet, maka nikah menjadi wajib. Wajib. Dan kalau nikah ini dilaksanakan pada bulan Sya'ban, ini tadi pertanyaannya. Nikah yang dilaksanakan di bulan Sya'ban atau bahkan mendekati awal Ramadan, sah, boleh, cuma dengan catatan harus bisa menjaga atau mengkondisikan hawa nafsu, mengatur jadwal, jangan sampai yang halal dinikmati berdua justru merusak puasa. Jangan sampai melakukan hubungan jima di siang hari Ramadan yang mengakibatkan batal bahkan rusak puasanya pada waktu itu. Kalau untuk di malam hari Bang Ustadz boleh Nah, Ustadz? kalau untuk malam hari halalan thayyiban. Jadi aman saja bagi pemuda kalau ingin malam aja Ustadz berarti. Betul. Jadi kalau sudah terlanjur nikahnya menjelang awal Ramadan atau dari Sya'ban, yang paling penting adalah hubungan suami istrinya dilaksanakan setelah buka puasa dan sebelum imsak subuh besok harinya. Artinya Islam itu mudah saja Ustadz lagi. Islam itu mudah, tapi jangan terlalu dimudah-mudahkan. Baik, tadi kembali kita tambahkan penjelasannya. Kalau terlanjur melakukan hubungan suami istri atau jima di siang hari Ramadan, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, wajaba alaihil qadha. Tentunya orang yang melaksanakan hubungan suami istri puasanya batal dan wajib qadha, dia mengganti, dia membayar puasa yang dibatalkan hari itu di luar Ramadan. Yang kedua, wajaba alaihil kafarah. Di samping dia mengqadha, wajib mengqadha puasanya, dia juga wajib membayar denda atau kafarat. Ini yang berat. Kata ulama, orang yang sengaja membatalkan satu hari Ramadan, membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur halangan yang dibolehkan agama, seandainya dia mengganti membayar satu hari itu dengan sepanjang tahun 360 hari dia qadha, tetap pahalanya tidak sebanding dengan satu hari Ramadan yang dia batalkan tanpa uzur yang dibolehkan agama. Ini pendapat ulama. Kembali, ini tadi dia wajib mengqadha, tapi hukum fikihnya tetap sehari dia batal, tetap sehari dia mengqadha. Yang berat adalah kafaratnya tadi. Kenapa? Kafaratnya adalah 3 macam. Bukan dipilih, harus dilaksanakan satu secara berurutan. Artinya kalau yang pilihan pertama tidak bisa sama sekali, baru pindah ke pilihan kedua, dan kalau pilihan kedua tidak bisa, baru pilihan ketiga diambil. Yang pertama, kafaratnya adalah itqu raqabatin mu'minah. Wajib dia memerdekakan satu budak yang beriman. Ribet ini. Jangankan budak beriman, seorang budak saja sangat langka sekarang ada mencari. Bahkan mungkin tidak ada, apalagi budak itu harus beriman dan selamat dari cacat untuk bekerja. Nah, jika pilihan pertama memerdekakan budak beriman ini tidak bisa, maka barulah dia memilih opsi kedua, yakni fa illam yajidha kama fi Indonesia fasyamu sittina yawman mutatabi'atan ghaira yaumil qadha. Pilihan kedua adalah kafaratnya dia melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari sambung menyambung, tidak boleh putus, tidak boleh ada jeda.
dengan niat begini, nawaitu shauma ghadin an kafarati jima'in nahri Ramadan. Yang artinya sengajaku puasa besok hari sebagai bentuk kafarat atau tebusan jima di siang hari Ramadan. Setiap malam begitu dia niat, terus menerus, tidak boleh putus, tidak boleh ada jeda. Kalau misal dia ada jeda, umpama di hari ke-58, laksanakan dengan baik, tiba-tiba hari ke-59 dia tidak puasa, maka kafaratnya diulang dari angka 1, 2, 3. Bagaimana, sanggup kira-kira? Nah justru itu bukan main-main. Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Jangan kita injak-injak kehormatannya meskipun dengan perbuatan halal suami dengan istri. Lalu andai kata opsi kedua ini juga tidak mampu, jangankan 60 hari Ustaz, yang 30 hari juga sanggup menahan, maka pilihan ketiga atau terakhir adalah it'amu sittina miskinan kulla miskinin mudda urzin, memberi makan 60 orang fakir miskin. Kita cari orangnya, kita kumpulkan mereka, kita kasih setiap orang dari fakir atau miskin itu 1 mud beras. 1 mud, ulama mengatakan, ada yang mengatakan 0,8 liter atau 0,7 kilogram. Ini yang wajib kita serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk tebusan dan penyesalan kita kepada Allah karena telah melanggar kehormatan bulan Ramadan dengan melakukan jima, hubungan suami istri di siang Ramadan. Begitu kira-kira. Syukran, luar biasa Ustaz, jawaban yang begitu memberi manfaat khususnya bagi kami dan para remaja. Amin. Untuk kedepannya ketika menikah, alangkah baiknya menimba ilmu terlebih dahulu Ustaznya. Betul, wajib menimba ilmu. Ketika puasa di siang hari tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, mungkin seperti jima tadi Ustaz. Halal dilaksanakan suami istri, tapi haram karena melanggar kehormatan Ramadan. Hubungannya halal, tapi dia kena apa tadi? Kena kafarat karena sengaja membatalkan puasa Ramadan. Baik, syukur Ustaz, jawaban antum sudah mewakili ana dan teman-teman mungkin Ustaz. Nah baik, syukur Ustaz. Kemudian ada lagi, nggak apa-apa Ustaz, tanya lagi Ustaz dulu. Lanjutkan saja insyaallah. Demikian insyaallah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Di antaranya Ustaz, mungkin apabila ada yang membayar, kalau di bagian jima tadi ada namanya membayar mud. Adakah Ustaz ketika mengqadha, tadi kan ada kata Ustaz ketika ada yang musafir, ada yang sakit, ada ibu hamil. Ya. Adakah Ustaz ketika ibu hamil itu kan ada namanya melebihkan, contohnya ada yang menyusui, ada yang hamil saja, itu ada namanya fidyah Ustaz. Oh betul. Mungkin penjelasan antum mengenai fidyah itu bagaimana Ustaz, supaya anak pribadi dan para pemirsa pencinta channel YouTube Al-Kautsar Multimedia lebih mengetahui tentang yang dimaksud fidyah Ustaz. Baik, para pemirsa channel YouTube Al-Kautsar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,